Sugeng Rawuh Toyonipun. Saya Mas Blangkon ingin menceritakan seputar kisah misteri lagi. Kali ini tentang peri. Siapa yang sudah percaya dengan peri? Tonton sampai selesai ya. Dan sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Matur nuwun. Di sebuah desa di daerah Sukabumi, ada sebuah danau yang airnya sangat jernih. Pepohonan di sekitar danau juga sangat rimbun. Warga setempat percaya bahwa danau ini dijaga oleh seorang peri. Namun peri ini tidak terlihat oleh mata kita. Hanya momen tertentu atau orang tertentu saja yang dapat melihatnya. Warga sekitar pun berkata bahwa jika ada seseorang yang memiliki niat buruk di danau ini, maka akan celaka. Ada seorang pria muda bernama Bayu, duduk termenung di sekitaran danau. Bayu merupakan seorang di desa itu yang sering memancing. Ketika sedang memancing pada waktu malam hari, Bayu merasa bahwa dirinya diawasi. Tapi siapa yang mengawasinya? Tiba-tiba sembari menunggu umpannya dimakan oleh ikan, ada suara lembut berbisik, "Bayu, kemarilah. Bayu, kemarilah." Tiba-tiba Bayu yang mendengar suara itu seakan terhipnotis dan berjalan mengikuti arah sumber suara. Ia melangkah masuk ke dalam air. Namun, semakin ia berjalan, semakin dalam, justru ia merasakan bahwa tubuhnya sangat ringan. Maka dari itu, Bayu terus jalan terus. Sampai akhirnya, Bayu berada di dasar danau. Ketika Bayu membuka matanya, ia seakan masuk ke dalam istana. Istana di bawah danau. Istananya sangat megah, bercahaya kebiruan, menerangi setiap sudut ruangan. Dan tepat di depan Bayu muncul sosok peri, wanita yang cantik mengenakan gaun yang sangat anggun, berwarna kebiruan seperti air. Tiba-tiba sosok peri itu tersenyum dan berkata, "Bayu, kamu pria yang sangat baik. Maukah kamu tinggal bersamaku di sini?" Bayu pun terpesona. Dia juga bergemetaran. Masih tidak menyangka. Tanpa pikir panjang, si Bayu pun mengangguk dan mengiyakan. "Iya, saya siap." Namun, hidup di dunia peri bukan merupakan suatu hal yang mudah. Bayu tak boleh untuk kembali ke daratan. Hari-hari Bayu dipenuhi oleh keindahan dan kemewahan. Namun sosok Bayu pun merindukan daratan. Bayu menatap ke atas, melihat samar-samar cahaya matahari dari permukaan danau. Suatu hari, rindu itu tak tertahankan. Bayu memohon untuk kembali ke daratan. Namun, sang peri menolaknya mentah-mentah. Peri dengan muka sedihnya berkata, "Jika kau pergi, Bayu, kau tak akan pernah kembali ke sini. Cepat tentukan pilihanmu. Engkau lebih memilih yang mana?" Bayu menatap peri dengan ragu, sambil menoleh ke arah cahaya matahari di luar sana. Dengan berat hati, Bayu memutuskan untuk kembali ke dunianya di daratan. Begitu ia menembus permukaan air, kepala Bayu terasa pusing sekali, berat. Dan ketika ia membuka mata, Bayu pun sudah ada di tepi danau. Namun ada yang aneh.
Danau itu tetap sama, tapi desanya sudah berbeda. Orang-orang yang ia kenal sudah tidak ada. Waktu di dunia sudah berjalan 10 tahun semenjak ia tinggal dengan peri. Bayu pun menangis, seolah kehilangan segalanya. Dan sejak saat itu, Bayu pun sering duduk di tepi danau, berharap ada yang memanggil namanya. Namun hingga sekarang, tidak pernah ada yang memanggil nama Bayu. Bagaimana menurut kalian? Ambil positifnya, buang negatifnya. Untuk cerita yang lain, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Matur nuwun.